sekaligus juga Aku nih HP bang, aku mau main HP di HP itu kalau kamu nggak mau. Tapi ini beliau lebih nyaman kita akan yang memimpin para atlet ke Aceh Medan. Di sini juga hadir Damren di tengah-tengah kita. Terus Pak Wakapolda, terima kasih Pak Wakapolda. Terus hadir juga yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Umum KONI Kalimantan Tengah atau yang mewakili. Yang saya hormati para kepala perangkat daerah instansi vertikal Provinsi Kalimantan Tengah. Yang saya hormati Ketua Cabang Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah. Yang saya hormati pembina, pelatih, pendamping ofisial dan atlet PON G21 Aceh Sumatera Utara, rekan-rekan media cetak, elektronik, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, termasuk juga Bang Kalteng dari, kalau nggak salah, dari mana Pak tadi Pak? Bapak BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama di pagi hari yang penuh berkah ini, mari kita selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita masih diberikan nikmat sehat, umur panjang, mudah-mudahan kesuksesan dan selalu dalam menjalankan aktivitas kita sehari dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu, saya atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan pribadi, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada atlet yang berangkat, yang mana jumlah atlet yang berangkat kontingen 382 orang, yang di dalamnya termasuk 114 orang yang atlet terbaik dari 21 cabang olahraga untuk mengikuti event bertaraf internasional di Medan, Aceh. Untuk itu, apa yang disampaikan oleh Ketua Dengan Kang Kejati, mari jaga kesehatan, jaga fisik, karena perubahan iklim dan cuaca yang ekstrim itu akan mudah jatuh sakit. Jadi jaga betul setelah pertandingan, banyak-banyak olahraga, banyak-banyak istirahat, dan juga banyak-banyak vitamin. Tentu kalian insya Allah akan diapiti oleh dokter. Saya minta menjaga nama baik Provinsi Kalimantan Tengah, di mana yang kita selalu katakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang selalu tadi disampaikan oleh Pak Kapten Jati juga, di situ pas Lapah Mabetang, kita dalam belum bahadat itu di kampung orang pun kita terapkan. Seperti tadi Kang Kejati, saya dulu duduk pas beliau, biarpun beliau tua daripada saya, beliau masih itu menandakan itu satu adat, satu etika terhadap yang orang, biarpun saya lebih muda, tapi mungkin dari segi jabatan beliau menghormatinya, ataupun tidak memandang jabatan ataupun harkat martabat seseorang dari jabatan, dari kekayaan seseorang. Namanya etika dan adab itu tidak memandang semuanya, tapi kita ya sopan santun dan orang yang lebih tua ataupun yang lebih muda, saling menghargai, saling menghormati. Nah, kita bawalah falsafah Mabetang, kita belum hadap di kampung orang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jaga kekompakan, keharmonisan, sinergitas dan kebersamaan antara para atlet penting, saling dukung-mendukung antara satu dan yang lain. Nah, terus kan ada uang saku, nanti saya tanya juga dengan Ketua KONI, karena anggaran cukup lumayan besar Kang Kejati tahun PON ini yang kami berikan, yaitu 50 miliar. Kita ikut ambil bagian di PON Sumatera Utara ini ya, Aceh Medan ini ikut ambil bagian dari 37 provinsi. Kita ambil bagian. Apa yang disampaikan Kejati? Yang penting kita sportif, jujur. Kita berangkat dari Kalimantan Tengah
ikut andil bagian. Nah apalagi kalau dapat medali emas, medali perak dan perunggu. Nanti insya Allah untuk medali emas nanti saya sebagai Gubernur Kalimantan Tengah, kita ada di Rut Bangkalteng. Coba berdiri Pak Pansa, berdiri Pak, ini di Rut Bangkalteng. Nah nanti kalau belum bekerja, nanti kita masukkan di Bangkalteng ataupun di pemerintahan. Ataupun yang ingin masuk TNI dan Polri, nanti silahkan, nanti ada Kang Danren, ada Bang Wakapolda. Karena sejak kami jadi gubernur tahun 2016, ini TP Polda dulu TPB, masih bintang 1 mimpin. Tapi saya perjuangkan, termasuk Korem waktu itu masih bukan pangkat kolonel ya. Itu saya langsung meminta kepada Ibu Ketua Umum, nah terus kepada Menpan RB waktu itu yang dari PAN itu, lupa saya namanya. Nah terus Pak Tito akhirnya disetujui bahwa Kalimantan Tengah itu dari TPB menjadi TPA. Iya, Asmur ya. Nah dengan termasuk kayak Pak Menseskap, kayak Pak Presiden, Pak Jokowi, akhirnya Korem pun, TNI pun di Kalimantan Tengah menjadi bintang 1, dulu dari kolonel. Orang kan kalau melihat dari itunya, oh langsung serta-merta, tidak. Itu ya tetap gubernur buat surat juga kayak pusat meminta untuk dinaikkan. Karena setiap kami kumpul secara nasional, yang paling gak enak saya protes ke Pak Menpan itu dan Pak Menseskap dengan apa? Saya sampaikan Pak Presiden, Pak, nggak lucu juga Pak, kalau gubernur gubernur sama anunya datang ke Polda saya Pak Kolonel, habis itu ke Polda Danrem itu kayak Jawa Timur, siap komandan, kan nggak enak Pak, gubernurnya kurang nyaman. Dan alhamdulillah sekarang Kapolda itu nggak salah sudah rata-rata bintang 2 Bang ya, semuanya bintang 2. Nah maksud saya ketika itu saya minta juga kepada Pak Anang Ripandoko setelah Pak Parijal ya, beliau sudah pensiun, Pak Anang Ripandoko juga sudah pensiun. Alhamdulillah putra putri Kalimantan Tengah itu diterima di TNI dan Polri 80% kalau nggak salah, rata-rata 80%. Ya tinggal sekarang akpolnya yang terus kita coba berbicara dengan Pak Kapolda, dengan Pak Kapolri dan pemerintah pusat supaya memperhatikan juga di bidang akpolnya, akmilnya, supaya bisa menerima putra-putri Kalimantan Tengah, supaya nanti ke depan banyak juga orang-orang Dayak yang menjadi jenderal. Ya itu cita-cita. Maka itu para atlet harus jaga kesehatan. Apa yang bilang Pak Kang Kejati tadi, ketua kontingen, merokok, iya, jangan, betulan serius. Ya, ini kan masih menunda tinggi ini. Kalau mau jadi akpol kan gampang itu tinggi. Nah, tinggal kita berbicara nanti dengan Pak nitip kayak Pak Kapolda, habis itu ikut seleksi di sini, olahraga, giginya bagus, semuanya bagus, fisiknya bagus, sehingga menjadi pemuda-pemuda yang hebat nantinya untuk generasi kedepannya. Nah, saya pun selaku Gubernur Kalimantan Tengah juga mudah-mudahan pemerintahan ini berlanjut. Saya akan membangun untuk venue, untuk menyambut PON di Kalimantan Tengah. Saya ingin ada PON di Kalimantan Tengah nanti paling lambat 2039 Kalimantan Tengah bisa jadi tuan rumah PON 2039. Maka itu saya sudah memerintahkan Pak Bapeda, Pak Leo dan tim untuk menyiapkan lahan 2000 hektar. Bukan dikit, kalau Sumatera kemarin kalau nggak salah 500 hektaran. Sport center yang di Gelora Bung Karno itu 240 hektar. Ini saya minta siapkan 2000 hektar, tetapi hutannya betul-betul jangan digarap hutannya. Kita ingin membuat itu gelanggang olahraga di situ, termasuk perbaikan venue. Nanti kita mulai dari Senaman Mentikai. Nanti kita bangun satu titik di Senaman Mentikai, outdoor ringin satu titik, venue yang kembar, lapangan olahraga.
lengkap dengan kolam renangnya, basketnya, indoornya, semuanya akan kita bangun. Habis itu ada tenisnya. Nanti kita bangun lapangan yang betul nasional lah. Biarpun stadion mini, tetapi itu nanti akan mengangkat harkat martabat kita di bidang olahraga juga. Nah, dalam menuju kita 2002 dalam menuju ke 2039, untuk itu pembinaan atlet itu penting. Saya minta KONI bergerak seleksi anak-anak dari sekarang sejak dini. Saya ingin anak-anak Kalimantan Tengah itu sekarang boleh kita nih seperti orang Jepang ya, tapi saya ingin seperti adik-adik yang coba maju ke depan deh. Kamu ya. Kalau ini kan melihatnya nyaman juga, tinggi gede kan gitu. Kalau bisa ini tinggi berapa deh? 181. Kalau bisa 190 anak-anak Kalimantan Tengah ke depan. Ya, harus gitu. Coba kira-kira kalau dia saya kan. Ya, untuk itu silakan kembali deh. Untuk itu anak-anak Kalimantan Tengah 15 tahun 20 tahun ke depan harus ke arah sana nantinya, apalagi perbaikan dari Presiden terpilih Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto, bahwa ada perbaikan gizi di sekolah-sekolah dimulai dari beliau memimpin. Nah, harapan saya nanti kita imbangi anak-anak kita minta olahraganya semua olahraga, ada yang takraw, ada sepak bola, ada semua lini olahraga termasuk atletik kita gaungkan, mulai dari bundaran besar ini yang belum kita beri nama. Ini semangat kita, espesitum kita dalam membangun Kalimantan Tengah. Nanti ada lapangan bola di mana di Kepuas, terus Das Berito kita perbaikan, nanti didanai oleh pemerintah provinsi. Ini untuk perbaikan lapangan senam mantika membutuhkan dana Pak Ketua DAD 280 miliar. Berarti kalau kita bangun di 6 titik kita butuh dana 1,5 triliun lah. Tapi bisa multi-yes nanti dalam 5 tahun selesai venue, jadi lapangan di setiap kabupaten 5 kabupaten 6 kabupaten jadi kembar nantinya. Ini untuk penggiat seperti RTH. Saya senang sekali Bapak Ibu kebahagiaan seorang pimpinan adik-adik. Kebahagiaan seorang pimpinan itu apabila masyarakatnya merasa nyaman, aman, dan bahagia. Kalau sudah masyarakatnya sudah berolahraga, saya lihat seperti DKI Jakarta, kita nggak kalah juga dengan DKI Jakarta di Gelora Bung Karno. Setiap sore ini di samping gubernur nih ratusan orang berolahraga, bundaran besar olahraga pagi-pagi jam sebelum subuh sudah ada bapak-bapak yang umur 70 tahun, 80 tahun yang berolahraga di bundaran. Nah, keamanan juga terjaga sehingga ada kebahagiaan, kenyaman tapi yang baru kita lakukan cuma di provinsi, di jantung kota. Bahwa Kalimantan Tengah ini luas. Ada lagi di 12 kabupaten yang lainnya butuh kita bangun. 13 kabupaten lainnya. Kenapa dimulai dari Palangkaraya? Karena kota Palangkaraya ini adalah jantung martabat Kalimantan Tengah, ibu kota provinsi. Bukan cuma ada wali kota di Palangkaraya, tapi ada gubernur Kalimantan Tengah. Jadi betul-betul martabat kita jaga. Nah, untuk yang Mas yang terakhir, untuk yang Mas nanti hadiah rumah. Iya. Tidak 136 Pak Leo, bukan 136, tapi yang di atas 136 nanti coba diatur. Pak Leo, Pak Kadis PU ya. Ya, nanti mendapat uang lagi, nanti kami musyawarahkan. Nah, perak dan perunggu nanti kami sampaikan. Kan butuh saya musyawarah dengan Forkopimda nanti, berapa nantinya. Ya, untuk itu saya terakhir minta jaga fisik karena musimnya bukan cuma di Kalimantan Tengah, ada Empok. Memang udah lama pancaroba juga berubah, ini butuh. Nah, ada lagi, jangan yang mabukan minum-minuman di daerah orang ya, jaga, apalagi sampai narkoba. Nah, apalagi permintaan Pak Kejati kalau bisa waktu berangkat nih puasa merokok dulu. Biarpun bos rokok di seluruh Indonesia akan marah dengan Kang Kejati. Ya, karena pengurangan pajak nanti. Tapi itu semangat juga bagus. Saya juga sama nggak setuju saya kalau merokok itu. Karena yang kaya, ya kita mau obat terus, mau obat orang penyakit paru karena merokok.
Nah, para peserta olahraga sekali lagi saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sekaligus meminta ridho Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Peserta PON yang ke-21 Sumatera Utara Aceh Medan dan kami berangkatkan. Sebelum saya duduk, kita yel-yel kembali. Yel-yel kembali. Kalau saya bilang satu frekuensi, berkah, berkah, berkah. Tapi tidak gini kan. Saya suka nembak. Ya, kalau ada